Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Putra Fadila, NIM 221054 2012, program studi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya ambil dengan judul Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Ikan terhadap Pendapatan Nelayan dan Stabilitas Pasar di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari BPS, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 5 tahun terakhir tingkat fluktuasi yang cukup tajam terjadi akibat adanya COVID-19 yang menyebabkan pada harga ikan di Sumatera Barat meningkat dan menyebabkan inflasi terhadap daerah. Namun, harga tetap berfluktuasi tergantung ketersediaan stok dan kondisi cuaca di Sumatera Barat. Ini data tabel yang saya ambil dari 5 tahun ke belakang. Dari data harga ikan tongkol di Sumatera Barat pada tahun 2019 hingga 2024 terlihat adanya tren kenaikan harga secara bertahap. Pada tahun 2019 harga rata-rata berada di angka 28.500 per kilo dan terus meningkat hingga mencapai harga 37.470 per kilonya pada tahun 2024. Faktor yang menyebabkan kenaikan harga tersebut yaitu yang pertama pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 yang mengurangi pasokan akibat pengangguran distribusi dan penurunan aktivitas perikanan. Yang kedua yaitu biaya distribusi. Pada tahun 2022 meningkatnya biaya transportasi berkontribusi pada kenaikan harga. Yang ketiga yaitu inflasi pada tahun 2023 memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga ikan tongkol. Selanjutnya itu di kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya stabilitas harga oleh pemerintah dan pengelolaan rantai distribusi agar harga tetap terjangkau oleh masyarakat dan juga mencerminkan sensitivitas harga terhadap perubahan ekonomi global dan lokal. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, kita dapat menentukan rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apakah fluktuasi harga ikan di pasar terjadi karena adanya variasi jumlah dan jenis ikan yang ditawarkan, pengaruh alam, penangkapan, teknologi, atau faktor lainnya. Yang kedua, yaitu bagaimana fluktuasi harga ikan mempengaruhi pendapatan nelayan. Yang ketiga yaitu apakah nelayan dapat menikmati keuntungan yang sebanding ketika harga ikan naik. Yang keempat yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Yang kelima yaitu bagaimana sistem pemasaran ikan di pasar dapat mempengaruhi stabilitas harga. Yang keenam yaitu bagaimanakah interaksi antara fluktuasi harga ikan dan pendapatan nelayan. Yang ketujuh yaitu apakah fluktuasi harga ikan dapat meningkat atau dapat mempengaruhi stabilitas pasar atau sebaliknya. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat kita ambil beberapa rumusan. Yang pertama yaitu tujuan mengidentifikasi penyebab fluktuasi harga ikan. Yang kedua yaitu pengaruh fluktuasi harga ikan terhadap pendapatan nelayan. Yang ketiga itu pengaruh fluktuasi harga terhadap stabilitas pasar. Yang keempat yaitu tujuan interaksi antar fluktuasi harga, pendapatan nelayan dan stabilitas pasar. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini memberikan definisi fluktuasi harga ikan yang lebih komprehensif, melibatkan faktor-faktor seperti cuaca, pendapatan, pengaruh dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwasanya harga ikan mempengaruhi pendapatan nelayan serta kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat metodologis.
di mana penelitian ini juga berfungsi sebagai studi kasus pengujian uji kualitas Granger yang bermanfaat untuk memahami hubungan sebab akibat dan fluktuasi harga ikan. Yang ketiga itu manfaat kebijakan. Manfaat untuk yaitu penelitian ini membantu merumuskan kebijakan yang terintegritas dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan mengelola harga ikan. Hal ini mencegah lonjakan harga ikan yang distrik serta menstabilkan inflasi yang berlebihan terhadap harga ikan. Selanjutnya itu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis fluktuasi harga ikan, pendapatan nelayan, dan stabilitas pasar di Sumatera Barat. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga ikan, seperti penawaran, permintaan, kondisi alam, serta teknologi penangkapan. Selain itu, hubungan antara fluktuasi harga dan pendapatan nelayan akan dianalisis, termasuk dampaknya terhadap stabilitas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung stabilitas pasar ikan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu tujuan literatur. Yang pertama yaitu konsep fluktuasi harga ikan, di mana fluktuasi harga ikan adalah perubahan harga yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Faktor-faktor seperti musiman, teknologi penangkapan, kebijakan pasar, dan kondisi lingkungan serta mempengaruhi tingkat fluktuasi. Menurut Kontombonan, pada tahun 2023 fluktuasi harga ikan di pasar berhenti Manado dipengaruhi oleh variasi jenis dan jumlah ikan yang ditawarkan, serta musim penangkapan dan teknologi yang digunakan. Wilayah Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menghadapi tantangan serupa, di mana cuaca ekstrim sering menyebabkan penurunan tangkapan. Ini berdampak pada pasokan ikan di pasar, meningkatkan volatilitas harga. Penelitian Dwi Pongo pada tahun 1983 yang ditetapkan pada studi perkolongan pada tahun 2022 mengidentifikasi bahwa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan juga mempengaruhi kestabilan pasokan harga ikan. Selain itu, faktor eksternal secara inflasi, kebijakan ekspor, dan permintaan global turut membesar tingkat fluktuasi harga ikan di pasar lokal dan regional. Di sisi lain, struktur pasar yang oligopoli seperti ditemukan oleh Kudumada pada tahun 2022 di Persama memungkinkan pedagang besar untuk mendikte harga. Yang kedua yaitu pendapatan nelayan, di mana pendapatan nelayan adalah indikator utama kesejahteraan mereka yang secara langsung berpengaruh oleh hasil tangkapan dan harga pasar. Penelitian di Kabupaten Bonet pada tahun 2003 menemukan bahwa modal pengalaman melaut dan tingkat pendidikan nelayan memainkan peran penting dalam menentukan pendapatan nelayan yang lebih berpengalaman cenderung memiliki strategi yang lebih baik untuk menghadapi musim penceklik dan fluktuasi harga. Di Sumatera Barat, semua operasional seperti bahan bakar, alat tangkapan menjadi tantangan utama. Penelitian di TPI Branta Pamekasan menunjukkan bahwasanya margin pemasaran yang besar dapat pengepul hingga pedagang retail mengurangi bagian pendapatan nelayan. Hal serupa jadi ditemukan di pasar Bersehati, Manado.
di mana nelayan tradisional cenderung berpengaruh pada pengampul yang secara menentu harga tanpa mempertimbangkan biaya operasional nelayan. Selain itu, sistem pembagian hasil tangkapan seperti yang ditemukan di Bone, di mana pemilik kapal mendapatkan bagian besar jika berdampak pada rendahnya pendapatan bersih yang diterima oleh nelayan. Selanjutnya yaitu stabilitas pasar. Stabilitas pasar adalah kemampuan pasar untuk mempertahankan keseimbangan harga harga dalam jangka waktu tertentu. Stabilitas ini sangat penting untuk menjadi keberlanjutan ekonomi di sektor perikanan di Sumatera Barat. Stabilitas pasar bergantung pada distribusi ikan yang efisien dan regulasi harga. Penelitian di TPI Pekalongan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rantai distribusi yang panjang meningkatkan harga di tingkat konsumen terhadap merugikan nelayan yang menjual langsung ke pengampul. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketidakstabilan pasar yang pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya itu penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian saat ini. Kota Tambunan pada tahun 2023, penelitian ini fokus pada fluktuasi harga ikan di pasar Bersehati, Manado, dan menemukan bahwa variasi jenis ikan serta pengaruh musim menjadi penyebab utama fluktuasi harga ikan. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan struktur pasar lokal, sedangkan penelitian saat ini mencakup analisis interaksi antara harga, pendapatan, dan stabilitas pasar di Sumatera Barat. Penelitian di Kabupaten Bone pada tahun 2003 menyoroti bahwa modal pengalaman dan pendidikan memiliki peran signifikan terhadap pendapatan nelayan. Penelitian ini berbeda karena hanya berfokus pada faktor pendapatan terhadap melihat pengaruh fluktuasi harga. Penelitian di TPI Baranta Pemakasan pada tahun 2022, penelitian ini menemukan dampak margin pemasaran terhadap pendapatan nelayan. Penelitian saat ini lebih luas dengan mengeksplorasi interaksi antara pendapatan nelayan, fluktuasi harga, dan stabilitas pasar di wilayah yang lebih rentan penelitian di Pekalongan pada tahun 2022, yaitu menyoroti perintah efisiensi rantai distribusi untuk menjadi stabilitas harga ikan. Penelitian ini relevan karena mendukung argumen bahwa distribusi yang efisien dapat meningkatkan stabilitas pasar di Sumatera Barat. Penelitian saat ini lebih holistik dengan tujuan mengidentifikasi hubungan kausal atau fluktuasi harga, pendapatan nelayan, dan stabilitas pasar secara bersamaan. Yang kelima yaitu kerangka konseptual. Hubungan antara fluktuasi harga ikan, pendapatan nelayan, dan stabilitas pasar dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu fluktuasi harga ikan, ditentukan oleh penawaran, permintaan, musim, dan teknologi. Sedangkan fluktuasi yang tinggi sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi nelayan dan pedagang. Yang kedua yaitu pendapatan nelayan, dipengaruhi oleh hasil tangkapan, harga pasar, efisiensi distribusi, dan sistem pembagian hasil. Yang ketiga yaitu stabilitas pasar, bergantung pada stabilitas efisiensi rantai distribusi, regulasi harga, dan pola konsumsi masyarakat. Kerangka konseptual ini akan menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana fluktuasi harga ikan di Sumatera Barat mempengaruhi pendapatan nelayan dan stabilitas di pasar. Selanjutnya itu metode penelitian.
Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menyebarkan fenomena fluktuasi harga ikan, pendapatan nelayan, dan stabilitas pasar dalam konteks wilayah pesisir yaitu di Sumatera Barat. Metode deskriptif kuantitatif dipilih sebagai metode memberikan gambaran menyeluruh berbasis data numerik yang relevan sehingga memungkinkan identifikasi pada pola serta hubungan kausal antara variabel penelitian. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dari primer dan responden, nelayan dan pedagang ikan, dan data sekunder dari dokumentasi resmi. Analisis dan dilakukan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan angka serta menguji hubungan dan pengaruh antara variabel menggunakan metode statistik. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu di bulan Januari hingga bulan April pada tahun 2024, mencakup yang pertama yaitu musim pencekik dari bulan Januari hingga Februari ketika hasil tangkapan ikan menurun karena faktor cuaca buruk. Yang kedua yaitu musim puncak tangkapan, yaitu pada Maret hingga April ketika hasil tangkapan lebih stabil, memberikan data perbandingan yang lebih kaya. Yang selanjutnya itu tempat penelitian. Penelitian dilakukan di pesisir, yaitu di Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan lokasinya dipilih karena yang pertama yaitu potensi perikanannya lebih tinggi tetapi sering menghadapi tantangan cuaca yang ekstrim. Yang kedua yaitu wilayah penelitian melibatkan tempat pelelangan ikan atau disebut juga dengan TPI, utama di Padang, pesisir selatan dan sekitarnya yang menjadi pusat aktivitas distribusi ikan. Selanjutnya itu data dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan nelayan, pedagang ikan lokal, dan pengumpulan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Yang kedua yaitu data sekunder. Data ini dikumpulkan dari laporan. Yang pertama yaitu laporan tahunan Dinas Perikanan. Yang kedua yaitu statistik pasar lokal. Yang ketiga yaitu jurnal penelitian terdahulu. Yang keempat yaitu publikasi resmi dari lembaga pemerintahan terkait perikanan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang sampel yang pertama yaitu kita membahas populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah yang pertama itu nelayan aktif yang memberikan pengalaman melalui melaut minimal 5 tahun. Yang kedua yaitu pedagang ikan lokal yang terlibat dalam proses distribusi pasar. Sedangkan sampelnya sekitar 70 orang nelayan dan 30 orang pedagang ikan. Hasil analisis. Yang pertama yaitu fluktuasi harga ikan. Data menunjukkan bahwa harga ikan di Sumatera Barat berfluktuasi secara signifikan selama musim pencekik, yaitu pada bulan Januari hingga Februari pada tahun 2024. Contohnya, harga ikan tongkol naik 40% pada Februari 2024 akibat penurunan hasil tangkapan. Ini bisa jadi diakibatkan oleh cuaca yang ekstrem. Yang kedua yaitu penyebab utama cuaca ekstrim dan kebijakan distribusi yang tidak efisien. Yang kedua yaitu pendapatan nelayan. Nelayan yang menggunakan teknologi modern memiliki rata-rata pendapatan 30% lebih tinggi dibandingkan nelayan tradisional. Sistem bagi hasil yang kurang adil menyebabkan beberapa nelayan memiliki pendapatan rendah meskipun hasil tangkapan cukup tinggi. Selanjutnya yaitu stabilitas pasar. Pasar yang pertama itu pasar di wilayah pesisir yaitu Sumatera Barat cenderung tidak stabil. Yang kedua yaitu distribusi ikan yang panjang menyebabkan harga ikan di tingkat konsumen lebih tinggi sementara keuntungan nelayan tetap rendah. Yang keempat yaitu hasil regresi berganda. Berdasarkan model Y, A ditambah B1
X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Yang pertama yaitu variabel X, yaitu tentang fluktuasi harga ikan. Koefisien regresi B1 bernilai negatif. Fluktuasi harga ikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan nelayan, yaitu besar dari 0,05. Artinya semakin besar fluktuasi harga ikan, semakin rendah pula pendapatan nelayan. Yang kedua yaitu variabel X2, koefisien regresi bernilai positif. Stabilitas pasar berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan nelayan karena P sama dengan kecil dari 0,05. Artinya semakin stabil pasar, semakin tinggi pula pendapatan nelayan. Selanjutnya itu hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T parsial. Uji T variabel X1 signifikan dalam kurung T hitung besar dari T tabel. P lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan fluktuasi harga ikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan nelayan. Variabel X2 signifikan karena T hitung besar dari T tabel, berarti P-nya kecil dari 0,05, yang memiliki arti stabilitas pasar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan nelayan. Selanjutnya itu uji F atau disebut juga dengan simultan. Hasil F hitung besar dari F tabel dengan P kecil dari 0,05. Secara simultan fluktuasi harga ikan dapat stabilitas pasar berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Fluktuasi harga ikan memberikan dampak negatif pada pendapatan nelayan. Ketidakstabilan harga menyebabkan nelayan tidak mendapatkan penghasilan yang optimal. Stabilitas pasar berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nelayan, terutama dengan pendekatan distribusi yang lebih efisien secara keseluruhan. Kedua, variabel fluktuasi harga ikan harga ikan dan stabilitas pasar saling mempengaruhi dalam menentukan kesejahteraan nelayan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.